Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Dan saya akan mempresentasikan untuk subtema yang pertama ya. Saya akan skip untuk penjelasan dan filosofi ini. Ya, tema besar dari aksi kuasa pembangunan 2024 adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Gerak Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2024 ini adalah solidaritas dan subsidiaritas. Jadi semangat solidaritas dan subsidiaritas itu diharapkan ya, dan perlu diwujudkan dalam lingkup pribadi, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup gereja dan masyarakat. Solidaritas itu adalah tindakan berbela rasa dan kepedulian Allah yang mau berempati dengan manusia. Nah, subsidiaritas ini digaungkan oleh Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-11 dan Paus Yohanes Paulus ke-2. Ya, jadi memang subsidiaritas ini menekankan prinsip otonomi. Jadi seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta dipanggil ya untuk mewujudkan semangat solidaritas dan subsidiaritas, terutama kepada saudara-saudara kita yang KLM-TB. Ya, saya cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk subtema pertama adalah solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Tetapi di dalam tahun ini ya, Keuskupan Agung Jakarta itu punya jargon Bapak Ibu. Ya, jargonnya adalah gerakan pertobatan hati. Ya, kalau kita ingat jargon, tema pertama apa? Gerakan pertobatan hati. Ya, alam pertemuan ya, Bapak Ibu bisa baca di buku ya. Membuka kitab suci, peneguhan dan penutup. Saya hanya mempermudah aja membuat skema ini, ya. Nah, subtema minggu pertama, ya. Subtema minggu kedua, ketiga dan keempat. Nanti akan dipresentasikan masing-masing oleh rekan-rekan saya. Bapak Ibu, ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Ya, jadi tindakan solidaritas dan subsidiaritas Allah itu dalam kitab suci tampak, ya, dalam keberpihakan kita kepada orang-orang yang KLM-TB. Ya, jadi Bapak Ibu harus sudah mengerti KLM-TB apa? Kecil, lemah, miskin, ya, tersingkir dan difabel. Ya. Nah, jadi Allah bukan saja berpihak kepada mereka, tetapi Allah mengangkat harkat dan martabat mereka menjadi manusia yang utuh. Ya, orang-orang KLM-TB itu, ya, jadi solidaritas dan subsidiaritas maka menjadi tema yang besar, ya, sepanjang tahun 2024. Semoga saya enggak betul, ya. Jadi inilah Bapak Ibu bisa melihat ketimpangan sosial ekonomi yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin. Ya, kebetulan saya belum mendapatkan gambarnya, ini sangat kontras ya. Ada jurang yang begitu dalam antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, solidaritas tentu saja sikap
bersifat satu rasa, seperasaan, ya, sepenanggungan, setia kawan, dan subsidiaritas dalam tema yang pertama ini adalah bantuan dan kepercayaan dari pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang di bawahnya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sam. Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat berpartisipasi, ya, di dalam penyembuhan dan regenerasi dunia. Jadi Paus Fransiskus juga mendesak agar setiap orang dapat mengambil jalan subsidiaritas, ya. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Kristus? Kita itu ambil bagian dalam melakukan tindakan solidaritas dan subsidiaritas yang merupakan ajaran sosial gereja. Untuk apa tujuannya? Untuk kesejahteraan kita bersama. Intinya, kesejahteraan kita bersama, terutama orang-orang KLM-TD. Nah, bacaan kitab suci diambil dari Keputusan Musa, ya, di Keluaran bab 6 ayat 1 sampai dengan 12. Jadi ini ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel, ya. Orang Israel meragukan Musa, ya. Jadi situasi ini juga telah membuat Musa meragukan jati diri Tuhan, ya, yang mengutusnya, ya. Karena pada waktu itu Firaun menolak untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Saya nggak akan menjelaskan ini. Kalau menjelaskan keluaran ini, itu sama saja skripsi saya di Triakara, ya, sudah selesai. Tuhan mengetahui keraguan Musa, ya. Ia mengingatkan akan 3 hal. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Allah ini merupakan pernyataan Allah untuk memberikan tanah Kanaan, tanah terjanji kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, kepada bapa bangsa, ya. Nah, tentu saja beratnya beban penindasan telah membuat orang Israel merintih dan memohon pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kerja paksa. Nah, pesan pembebasan itu diungkapkan dalam 3 frasa, ya. Tuhan akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Frasa pertama. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Frasa kedua. Menebus kamu dengan tangan yang teracung. Setelah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Tuhan mengangkat mereka menjadi umatnya, ya. Tuhan memenuhi janji, yaitu memberikan tanah terjanji. Dan Musa menyampaikan warta pembebasan itu kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengar karena mereka merasa putus asa dan tidak percaya, ya, kepada janji itu. Ada di Keluaran bab 4, ya. Tetapi Tuhan tetap menyuruh Musa menghadap Firaun bahwa ia harus membiarkan orang Israel itu pergi dari Mesir, ya. Rupanya Musa itu juga lelah, kehilangan semangat. Ia benar-benar ragu bahwa Firaun itu akan mendengarkannya, ya. Bangsanya sendiri aja tidak mendengarkan Musa, apalagi Firaun, ya. Dan ia tidak fasih berbicara.
Ya, tidak fasih berbicara ini kalau dalam Ibrani itu artinya bibir yang tidak bersunat. Ya, bibir tidak bersunat. Ini artinya dalam bahasa ini adalah tidak fasih berbicara. Ya, tetapi Musa tetap pergi menghadap Firaun seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam pendalaman teks ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Solidaritas dan subsidiaritas Allah itu lahir dari kasihnya. Ya, tadi Tuhan menegaskan dirinya, mengutus Musa. Dialah Tuhan, Allah perjanjian. Nah, hal ini juga ditegaskan 4 kali Bapak Ibu yang terkasih. Akulah Tuhan. Nanti dibaca sendiri teks kitab sucinya di rumah. Ya, ayat 1, 5, 6, 7. Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah yang berinisiatif untuk memilih dan mendampingi Abraham. Solidaritas Allah terungkap dalam tindakan nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya Israel ketika mengalami perbudakan di Mesir. Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mengingat perjanjiannya, karena Tuhan adalah Allah mereka dan umat Israel adalah umat Tuhan. Maka Tuhan berpesan, jangan kamu menyembah ilah-ilah yang lain selain Tuhan. Ya. Subsidiaritas Allah kepada Musa. Jadi di sini dari kisah panggilan Musa, Allah memberikan keputusan, ya. Musa dipercaya untuk membebaskan umat Israel, ya. Dan Allah selalu menyertai Musa, ya. Walaupun begitu Musa tetap banyak mengalami pergumulan di dalam keputusan itu. Maka saya katakan membaca seluruh kitab Keluaran, ya. Kuasa Allah yang selalu menyertai. Jadi sekalipun bangsa Israel dan Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan punya rencana penebusan sempurna. Tuhan yang mengutus Musa sebagai alatnya. Nah, kuasa Tuhan tetap bekerja dalam diri orang percaya. Jadi apa panggilan kita Bapak Ibu yang terkasih? Untuk memberitakan kerajaan Allah melalui keterlibatan kita di dalam masyarakat. Ya, Bapak Ibu pasti sudah banyak melakukannya. Ya, kita berjuang dalam melaksanakan solidaritas dan subsidiaritas untuk tidak mudah menyerah. Ya, kalau Tuhan mengutus kita, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Nah, peneguhan dan wawasan ini kita juga menyinggung mengenai ajaran sosial gereja yang termuat dalam dokumen Konsili Vatikan II, ya, khususnya dalam Gaudium et Spes. Itu juga ditegaskan Bapak Ibu yang terkasih bahwa pentingnya solidaritas keluarga gereja dalam membangun dan mengawal perkembangan hidup bersama. Ternyata sudah ada di dalam ajaran sosial gereja Gaudium et Spes dalam dokumen Konsili Vatikan II. Pada Konsili Vatikan ini dari tahun 1962 sampai 1965. Ya, saya juga belum lahir ya Bapak Ibu. Nah, secara agronomis prinsip solidaritas itu mencakup keyakinan bahwa setiap pribadi itu membutuhkan sesama. Kita itu membutuhkan orang lain, ya. Dan dalam perspektif ajaran sosial gereja, solidaritas merupakan panggilan setiap orang untuk hidup bersama. Jadi kita semua dipanggil untuk melakukan solidaritas dan subsidiaritas. Untuk apa tujuannya Bapak Ibu? Kesejahteraan bersama. Nah,
Bapak Paus Benediktus ke-16 juga mengatakan bahwa solidaritas sejati itu terwujud ketika saya rela mengabdikan hidup saya untuk melayani orang lain. Bapak Ibu, di sini saya banyak mengenal wajah-wajah yang sudah begitu taat dan setia di dalam pelayanannya. Nah itu ya yang disampaikan oleh Bapak Paus Emeritus. Disinilah letak dimensi solidaritas vertikal. Jadi saya tergerak untuk menjadikan diri lebih rendah dari orang lain, ya, untuk melayani kebutuhan. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri kepada orang yang kita layani, Bapak Ibu, ya. Sedangkan subsidiaritas itu mewujudkan dimensi vertikal yang mengarah kepada pencipta tatanan sosial, ya, memberikan ruang untuk tanggung jawab dan inisiatif individu. Namun yang paling penting, memberikan ruang untuk cinta, ya. Ini Paus Benediktus ke-16 menyampaikan, ya, cinta, kasih kepada orang KLM ini tadi, ya. Nah, apa yang menjadi komitmen dan aksi nyata, ya? Tentu saja rasa hormat terhadap pribadi manusia dan keluarga, apresiasi dan bantuan terhadap kelompok kecil dalam mengembangkan potensi mereka, ya, menghargai pluralisme dalam masyarakat, ya, kita tidak membeda-bedakan, ya, melindungi hak asasi manusia dan hak kelompok minoritas. Nah, setiap warga negara aktif menjadi bagian dari realitas politik dan sosial, ya. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu, ya. Tindakan nyata dalam mewujudkan solidaritas ini dalam subtema pertama, ya, Bapak, membantu keluarga yang bermasalah dalam kebutuhan dasar hidup primernya, hidup primer, makan, ya. Melakukan reaksi cepat tanggap jika ada yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita, memberikan bantuan sosial yang bermanfaat, memberi sembako, memberi lapangan pekerjaan, dan menjadi orang tua asuh, ya. Nanti akan ada pemaparan juga dari PSI, ya, untuk aksi nyatanya. Dalam tindakan nyata dalam mewujudkan subsidiaritas, saling menghormati dan menciptakan semangat gotong royong dalam hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal, ya, dengan bertetangga, ya. Dengan bertetangga kita harus saling menghormati, yang saling membantu dalam hidup bertetangga, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap kaum minoritas di sekitar kita. Kaum minoritas itu siapa? Mungkin juga tukang sampah, mungkin juga mbak di rumah, ya. Memberikan kepercayaan kepada kaum minoritas untuk menjadi ketua RT, ketua RW, karena banyak sekali nih Bapak Ibu, ya, yang menjadi ketua RT dan ketua RW, ya. Luar biasa, ya. Sekian dan terima kasih. Subtema kedua akan dibawakan oleh Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita masuk pada subtema kedua. Siapa yang sudah tahu kira-kira pertobatan yang membawa berkat? Udah tahu semua? Kalau udah tahu kita langsung pulang. Pertobatan yang membawa berkat. Topik kedua ini kita akan mendapat kisah dari Daud dan Natan. Siapa yang kenal Daud? Pak Lutfi mungkin kenal. Daud itu siapa? Daud itu siapa? Yang jual cendol atau gimana? Tetangga sebelah rumah, itu Pak Daudnya dia.
Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas kali ini adalah Daud, Raja Israel ke berapa Pak? Lu kok nggak tahu ini? Raja pertama Israel adalah Saul. Raja kedua adalah Daud. Daudlah yang mempersatukan seluruh Israel. Saul gagal mengorganisasi. Jadi Daud ini sangat terkenal dan berperan banyak. Namun dia punya kesalahan. Kesalahannya apa Pak Bowo? Dosanya Daud. Caranya menjauhkan gimana? Gitu menjauhkan. Ya, Aris. Salah satu kesalahannya adalah mengambil istri Surya. Surya? Tidak, apa siapa namanya? Aku lupa. Uria. Kamu kenal kan? Kenal. Betul. Kesalahan utama itu adalah dia mengambil Bathsheba, seorang istri seseorang panglima yang bernama Uria. Ceritanya dia lagi mandi, dia melihat kok cakep Pak Bowo. Wah, langsung diambil jadi istrinya. Nah terus Urianya kemana? Urianya ditempatkan ke medan perang yang paling galak, sehingga akhirnya kenapa? Mati. Udah mati, suaminya mati, bebas nggak? Janda ya Pak. Oh kita orang janda. Itu trik-trik dari Daud untuk melepaskan dia dari dosanya ceritanya. Daud akal-akal, tapi dia nggak sadar dia sudah mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Dia pikir bebas, udah janda ada Pak Bowo, bisa dikawin ya Pak ya? Dikawin nggak Pak? Iya, Bowo dikawin. Itu akal-akalan dari dia. Namun Tuhan tidak mendengar. Dia seorang raja yang terkenal, yang ditakuti musuh-musuhnya, yang memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitar. Zaman Saul belum enggak, tapi Daud membawa maju. Nanti Daud akan digantikan oleh siapa Pak? Bowo. Daud digantikan sama siapa? Gak ada sih. Salomo itu siapa? Anaknya Daud. Namun dari perselingkuhan Daud dengan Bathsheba, nanti anaknya mati. Yang pertama. Nah, sekarang gimana fungsi Nathan di dalam kerajaan sebagai seorang nabi? Terus kalau dia bilang Pak Bowo selingkuh, mati. Ya apa? Oh, raja terkenal si Daud pada Pak Bowo. Kalau langsung to the point bisa repot. Belum tentu Pak Bowo sadar. Disitulah kisah ini diangkat menjadi topik kedua yang menekankan subsidiaritas, di mana approaching Nathan itu sangat penting. Nathan melihat kalau raja ini dibiarkan
nyeleweng. Jadinya gimana Pak Budi? Hancur, kok tahu? Nah, bayangin seorang raja yang terkenal nyeleweng. Jadi dia sebagai nabi dan orang kerajaan, dia merasakan solidar kepentingan bangsa. Betul kan? Kalau nggak bangsa gua hancur. Sekarang udah ditakutin, udah jaya. Sementara rajanya main selingkuh, kata Pak Bobi kan selingkuh. Nah, namun dia juga aksinya akan dengan bercerita tentang hewan sehingga Daud langsung marah. Wah, itu kurang ajar mengambil hewan ini. Nathan mau menegur, tapi tidak langsung bilang, Pak Bowo kamu salah. Enggak. Tapi dia menegur dengan sebuah perumpamaan. Karena rasa solidar itu dia mau menegur. Menegurnya ini tidak paksa untuk mengakui, namun membutuhkan kesadaran dari Daud untuk sadar dan bertobat akan aksinya. Itu contoh dari subsidiaritas. Kita diajak berperan serta, gak maksa, tapi melibatkan rasa solidar supaya orang itu mengerti. Subsidi, ngasih masukan, lo kamu tobat, kamu ngerti syukur, nggak ngerti ya ketakutan. Ibaratnya di situ membawa pertobatan. Pertobatan Daud ada konsekuensinya nggak, Pak Bowo? Ada apa ada? Katanya saya nerangkan Pak Bowo ini. Konsekuensinya ada Pak Bowo. Anak hasil nyeleweng makanya mati. Nanti dia punya anak kedua, yaitu Salomo, yang akan menggantikan kejayaan bapaknya Daud. Kira-kira kisah dari Nabi Nathan dan Daud mau menggambarkan hubungan solidaritas dan subsidiaritas. Kita menegur orang untuk sadar. Kalau sudah sadar, dia akan bermanfaat bagi kita. Dulu sih, lanjut dulu sih. Ya, pertobatan Daud memiliki dampak transformatif sehingga Daud terkenal dengan karangan Mazmurnya 51. Menurut hikayat, dia yang menulis tentang pertobatannya adalah hasilnya Mazmur 51. Kasihanilah aku Allah menurut kasih sayang. Nah, kalau orang sudah bertobat, orang diharapkan sadar, dan sadar itu akan membawa transformasi seperti dalam contoh Daud. Lanjut dulu sih. Daud sekalipun dia seorang raja yang terkenal, namun dia juga jatuh di dalam dosa. Dia tidak berani menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Apakah kita sebagai manusia yang lemah berani menyerahkan keberadaan hidup dan dosa kepada? Itu yang menjadi refleksi
masa APBD, suatu pertobatan. Sadar nggak kita? Kalau udah sadar apa? Lanjut dulu sih. Nah, prinsip ini tentang solidaritas dan subsidiaritas itu terdapat dalam ensiklik Paus Pius ke-11 yang menyatakan menjadi landasan dalam tata kehidupan bersama. Melalui prinsip solidaritas kita menyatakan bahwa sebagai manusia harus membantu sesama untuk menjadikan kehidupan lebih baik, dan cara membantu sesuai dengan peran dan kemampuan kita masing-masing. Selayaknya contoh tadi yang kami gunakan, dia nggak tegur, kok ini ngapain? Enggak. Tapi dia menegur dengan sebuah perumpamaan. Ya Pak, kalau enggak Nabi Nathan bisa juga dibunuh. Jadi kalau mau menegur pun ada kata cara supaya orang menjadi sadar. Prinsip solidaritas, subsidiaritas memuat gerak ganda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini adalah suatu prinsip sosial yang dapat menjadikan kita semakin menyatu dengan berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat yang lebih tinggi. Dapat saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi semua orang. Dengan demikian, Nathan menegur, maka Daud menjadi sadar dan Israel berkembang menjadi bangsa yang besar. Disinilah contoh. Ini bukan karena saya, ini sudah terdapat ensikliknya. Kelompok pribadi yang lebih tinggi kuasanya dapat merangkul, memberi motivasi, menolong untuk mencapai hasil yang lebih baik tanpa merugikan golongan. Kalau kita langsung menegur, kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Orang malah proteksi. Lu siapa? Ono gua ketemu lu sudah percaya dia Pak Haji. Enggak. Dengan menegur secara pelan, kita lebih banyak manfaat. Mengajak orang itu untuk bertobat, menyadari, dan itu akan lebih banyak manfaatnya bersama. Kita diajak untuk berkomitmen dan aksi nyata. Keterlibatan kita dalam aneka bentuk pelayanan gereja sangat berarti untuk pertobatan kita dan membantu semakin menghidupi bahwa hidup kita berarti untuk sesama. Kalau sudah orang bertobat, jangan dibuang. Ya Pak? Oh, lu salah. Brengsek itu orang. Masih brengsek. Jadinya minder. Kalau Pak Haji ganteng-ganteng ini sudah brengsek, kan nggak karuan. Jadi diramu untuk melayani, untuk berbagi dengan yang lain, supaya bermanfaat bersama. Ya nggak Bu? Kalau nggak orang itu bakal bunuh diri juga, merasa tertekan. Betul Pak Bu? Jadi kita tetap melibatkan orang yang sudah bertobat. Sebagai wujud pertobatan, hendaknya kita mau terlibat dalam melayani dan berbagi kepada sesama dengan keahlian yang kita miliki. Misalnya sebagai pedagoga, menjahit, perangkat rumah, perbengkelan, sanitasi, untuk memberikan pembekalan, pelatihan dan pendampingan sampai mereka berhasil dan ada manfaat. Orang yang dirangkul secara
bukan menjauh tapi dekat. Musik. Nah, bagi yang memiliki dana berlebih dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk meningkatkan pendidikan bagi golongan ekonomi lemah dengan terlibat dalam gerakan SAM, ayo sekolah, ayo kuliah sebagai penyantun, donatur, dan pengurus, terlibat dalam gerakan SAM, sentra bimbingan usaha kecil. Dan sekian, terima kasih. Mudah-mudahan